Ya, sebetulnya masyarakat kita ini terbelah menjadi tiga dalam menanggapi COVID ini. Pertama, ada yang sangat ekstrim, menganggap COVID itu tidak ada, sehingga mereka sama sekali tidak peduli dengan anjuran pemerintah, anjuran MUI untuk menjaga protokol kesehatan. Mereka menganggap COVID ini adalah rekayasa dan informasi yang diberikan merupakan informasi yang lebih bertujuan pada target-target tertentu bagi sekelompok elit begitu. Yang kedua, ada juga kelompok masyarakat yang sadar bahwa memang COVID ini ada, tetapi mereka merasa tidak takut ya, karena sejauh ini secara pribadi di lingkungan mereka bahwa setiap saat selalu ada penyakit dan ajal itu hanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka percaya ada COVID, tapi juga tidak ada upaya untuk berikhtiar secara maksimal menjaga diri dari COVID karena menganggap ajal, kematian dan semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kelompok masyarakat yang setelah mendapatkan informasi dan menyadari bahwa COVID ini ada, kemudian mereka meresponnya dengan cara yang baik, berikhtiar untuk berusaha menjaga protokol kesehatan sesuai dengan kaedah-kaedah dalam ilmu kesehatan dan berusaha untuk menyesuaikan diri yang sering kita sebut dengan new normal atau masa kebiasaan baru ya, mulai dari kebersihan, kemudian juga menjaga jarak dan menambah daya tahan tubuh dengan berbagai aktivitas seperti olahraga, suplemen dan lain sebagainya. Nah, tentu dalam kondisi seperti ini ya, kita berharap bahwa semua masyarakat kita mengambil sikap yang ketiga ya, percaya bahwa COVID ini memang ada, terlepas siapapun yang memulai, apakah ini terjadi secara alamiah atau merupakan virus yang sengaja dibuat. Nah, itu sudah tidak penting lagi, yang penting bahwa virus ini real adanya, sudah begitu banyak korban di tengah-tengah kita. Ya, kalau di awal-awal kita mendengar korban virus ini orang yang mungkin tidak kita kenal, tapi hari-hari ini ya saya kira kita semua sudah hampir ya mendapatkan kabar bahwa korban COVID ini orang-orang yang sudah dekat dengan kita, orang yang kita kenal, keluarga kita, sahabat kita, guru kita ya, dan banyak sekali korban di sekitar kita. Oleh karena itu kita harus secara rasional dengan pendekatan-pendekatan yang ilmiah dan juga tetap kembali kepada keyakinan kita, akidah kita bahwa dalam sejarah pun wabah semacam ini selalu berulang. Dan masalahnya adalah sikap kita terhadap setiap peristiwa termasuk wabah pandemi ini. Kita bisa menanggapi orang yang menganggap virus ini tidak ada dan sama sekali tidak takut, ini hanya rekayasa, ini hanya berita hoax untuk menakut-takuti masyarakat dengan segala macam praduga-praduganya. Kita menggunakan logika. Seandainya betul bahwa virus ini memang tidak ada, ini hanya rekayasa, hanya permainan media, ya, dan toh tidak ada ruginya kita menjaga kesehatan. Justru tetap rugi. Ya, kalau kita ambil dua kemungkinan, virus ini ada dan virus ini tidak ada. Ya, kita pilih dua kemungkinan ini. Anggap saja kita secara netral mengatakan peluangnya ada 50%, peluangnya tidak ada 50%. Ya, dengan memilih bahwa virus ini tidak ada, kemudian kita tidak ada upaya untuk menjaga diri. Ya. Kemudian di satu sisi kita menganggap virus ini memang ada, lalu kita ada upaya untuk menjaga diri, berikhtiar agar terhindar dari virus. Nah, pilihan yang pertama yang menganggap ini tidak ada,
ya oke, kita anggap dia punya resiko 50%. Bisa jadi betul, bisa jadi tidak. Tapi kalau ini ternyata memang betul ada virus, lalu dia tidak punya langkah-langkah untuk antisipasi, maka dia rugi. Tapi kalau kita memilih bahwa virus ini ada, kemudian kita mengambil langkah-langkah antisipatif ya, dengan berikhtiar, dan seandainya memang tidak ada ruginya. Jadi kita mengambil peluang keuntungan 100% dibanding dengan mengambil peluang yang 50-50. Sehingga lebih bijak kita menganggap bahwa virus ini ada, dan memang kenyataannya ada. Ya, itu satu sisi. Kemudian yang kedua, kalaupun ada orang yang menganggap virus ini tidak ada, kemudian tidak ada upaya untuk menjaga diri, bahkan menjaga orang lain, ya sebetulnya sih kita bukan kasihan dengan yang bersangkutan. Silakan saja yang bersangkutan tidak menjaga diri dan seterusnya. Tapi kita berharap ya dia tinggal di rumah, jangan bergaul dengan orang, karena dia tidak takut tapi orang lain yang takut. Dia mungkin tidak berisiko tapi orang lain yang berisiko. Ya, sehingga jangan GR kalau kita suruh orang-orang seperti ini memakai masker untuk kepentingan dia, tidak. Ya, ente mau terkena COVID terserah ente karena ente tidak percaya. Tapi kita mau menyarankan ente pakai COVID itu untuk menjaga orang lain. Gitu. Bukan karena ya itu terserah mau percaya itu tidak. Tapi kita menjaga supaya jangan karena pemahaman, keyakinan yang bersifatnya pribadi lalu membahayakan orang lain. Orang lainnya yang kita pikirkan, bukan kita pikirkan mereka yang ngeyel gitu. Nah, yang ketiga, sudah ada ribuan dokter, profesor, ahli kesehatan yang menyatakan bahwa virus ini memang terjadi dan sedang kita hadapi. Lalu ada 1-2 orang dokter yang kredibilitasnya belum tentu bisa dipercaya mengatakan sebaliknya. Nah, secara sederhana kita mau percaya ribuan bahkan ratusan ribu dokter para ahli mengatakan virus ini ada, atau percaya kepada 1-2 orang yang kredibilitasnya sangat meragukan. Nah, itu kan tidak masuk akal. Kenapa orang yang hanya 1-2 kita percaya sementara ribuan para ahli mengatakan sebaliknya. Nah, ini logika-logika yang sungguhnya perlu menjadi pertimbangan kita. Nah, oleh karena itu saya berharap ya, kita dengan pendekatan-pendekatan akidah, pendekatan-pendekatan saintifik mencoba berikhtiar, dan ikhtiar ini bagian dari akidah kita. Ikhtiar ini bagian dari secara logik kita untuk selalu berusaha menjaga kesehatan kita, kesehatan orang-orang di sekitar kita. Ya. Jadi ini pilihan-pilihan yang harusnya kita ambil secara cerdas.